Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo. Berjumpa lagi dengan saya Siti Umi Fitriyah, guru dari Kota Salatiga. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan materi mengenai zat adiktif, yaitu materi IPA kelas 8 SMP semester 1 ya. Terus terang, video pembelajaran yang kami buat ini merupakan tugas pelatihan pembuatan video pembelajaran bekerja sama dengan pemerintah Kota Salatiga dan juga dinas dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Salatiga dan juga PGRI Kota Salatiga ya, dengan ini ya, PLCC ya. Langsung saja ya, saya akan memulai memaparkan materi zat adiktif IPA kelas 8 SMP semester 1. Materi-materi yang akan kami paparkan itu berkaitan dengan yang ada di dalam buku kurikulum 2013 terbitan Kemdikbud revisi tahun 2017 ya, untuk kelas 8. Mari langsung saja kita mulai ya. Untuk kompetensi dasarnya yaitu KD 3.6, yaitu menjelaskan zat aditif serta dampaknya terhadap kesehatan. Kemudian untuk indikatornya yaitu 368, itu menyebutkan jenis-jenis zat adiktif. Kemudian 369 menjelaskan cara kerja zat adiktif. Dan dampaknya yang terakhir adalah 3, 6, 10 dan dampaknya penggunaannya zat aditif bagi kesehatan. Nah, langsung saja kita mulai ya. Untuk zat aditif sendiri itu pengertiannya yaitu zat yang pemakaiannya dapat menimbulkan ketergantungan baik fisik ya maupun juga psikologis ya. Dan ketergantungannya ini itu ya, jangkanya itu panjang ya, tidak serta-merta zat dikonsumsi langsung ada efeknya, itu enggak, tetapi ini menyangkut jangka panjang ya. Untuk macamnya sendiri yaitu macam zat aditif itu ada ganja, ada opium, ada kokain, ada sedativa, nikotin dan alkohol. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, ganja atau marijuana ya. Ganja ini dari golongan cannabinoid, yaitu dari daun, bunga, biji, ranting tanaman marijuana atau cannabis sativa. Tanda pengonsumsi ganja adalah gembira dan tertawa tanpa sebab, santai dan lemah, banyak bicara sendiri, pengendalian diri menurun, menguap, mengantuk, tetapi susah tidur ya, mata merah, tidak tahan terhadap cahaya, badan kurus karena susah makan ya. Seperti ini ya. Ganja ini memang diambil dari daun dan efeknya sangat tidak bagus ya. Jadi jangan pernah dikonsumsi. Untuk akibatnya sendiri yaitu ini ya. Daya tahan tubuh berkurang dan melemah sehingga mudah terserang penyakit. Memperburuk aliran darah sehingga merangsang penyakit jantung koroner, menyebabkan saraf terganggu dan menimbulkan ketagihan, pada akhirnya akan berujung kematian. Kalau kita sudah tahu efeknya, akibatnya, dan itu tidak baik, ya jangan pernah sekali-sekali dikonsumsi ya, seperti itu. Langsung saya lanjutkan yang kedua. Untuk yang kedua yaitu opium ya. Di dalam opium itu ada candu, ada morfin, heroin, putau ya. Nah, mari kita bahas. Opium dari golongan opioida, diambil dari getah buah mentah Papaver somniferum ya. Opium digunakan untuk menghilangkan rasa sakit karena luka, menghilangkan rasa nyeri pada penyakit kanker. Memang ya, sebenarnya itu ada efek positifnya, tetapi kalau dikonsumsi terus-menerus itu efek negatifnya itu lebih banyak ya. Jadi tetap ini merupakan larangan ya.
Akibatnya apa? Mengganggu menstruasi, impotensi pada pria, menimbulkan rasa ngantuk, kecanduan, gangguan pernafasan, bahagia yang berlebihan atau euforia, dan kematian. Dan ini adalah diambil dari tumbuhan ini ya, semacam seperti tadi ini, semacam ini ya, candu ya, seperti itu. Kita lanjutkan yang ketiga. Untuk yang ketiga yaitu kokain ya. Untuk kokain itu dari golongan narkotika ya. Kemudian diperoleh dari hasil ekstraksi daun tanaman koka ya. Kebanyakan memang berasal dari tumbuhan. Kokain digunakan sebagai anestesik atau pembius dan memiliki efek merangsang jaringan otak sebagian sentral, menetralkan stamina dan mengurangi kelelahan. Tanda mengkonsumsi kokain yaitu suka bicara, gembira yang meningkat, kemudian menjadi gaduh dan gelisah, demam, perut nyeri, mual dan muntah, detak jantung bertambah ya, meningkat. Nah, untuk akibatnya ini ya, kekurangan sel darah merah atau anemia sehingga badan kurus kering, dapat menimbulkan rasa takut yang berlebihan dan menimbulkan depresi. Nah, untuk gambarnya ini ya, dari tanaman ini ya. Yang keempat adalah sedativa atau hipnotika ya. Untuk yang keempat ini dari golongan narkotika sama ya seperti tadi. Biasa digunakan sebagai obat di dunia kedokteran, yaitu sebagai obat penenang, pil KB dan makadon. Tanda pengonsumsi sedativa hipnotika: gelisah ya, mengantuk lalu mengamuk lalu ngantuk, malas, daya pikir menurun, bicara dan tindakan lambat ya. Tandanya saja sudah tidak bagus ya. Dan akibatnya ini ya, orang mengonsumsi sedativa akibatnya adalah pemakaian sedativa hipnotika dalam dosis kecil dapat menenangkan, tetapi dalam dosis besar membuat tertidur dan pasti sarafnya terganggu. Nggak mungkin kalau tidak terganggu ya. Yang kelima yaitu nikotin ya. Untuk nikotin yaitu ini ya keterangannya, dari tembakau nikotiana tobacum yang biasa untuk bahan rokok. Nikotin ya, nama ini ya, zat kimia ini ya, C10H14N2 merupakan senyawa organik alkaloid yang umumnya terdiri dari karbon, hidrogen, nitrogen, dan terkadang juga oksigen. Memiliki efek kuat dan bersifat stimulan terhadap tubuh manusia ya. Kita lanjutkan ini ya, dari tembakau. Kalau tembakau ini kita tidak asing ya, kita di sekitar rumah kita ada yang menanam ya, jadi kita tidak asing. Kemudian akibat mengonsumsi nikotin, saya juga heran kenapa orang sudah tahu efek negatifnya masih saja dilaksanakan, masih saja merokok. Kenapa ya? Gemes saya kalau lihat orang merokok ya. Nah, akibat menghisap nikotin itu meningkatkan denyut jantung ya dan tekanan darah ya. Bersifat karsinogenik, risiko kanker paru-paru, katarak, kaki rapuh, emfisema atau gelembung paru-paru melebar, jantung koroner, kemandulan, dan gangguan kehamilan. Untuk lebih jelasnya kita bisa melihat bungkus rokok ya. Di bungkus rokok itu ada ya. Bahkan ada gambarnya yang mengerikan, yang ada itu lehernya berlubang ya, tapi masih saja mereka pada nekat merokok. Biarlah resiko mereka tanggung sendiri ya. Kemudian untuk 6 itu alkohol ya. Untuk alkohol itu diperoleh dari proses peragian, fermentasi dari alkohol, karbohidrat ya. Bisa dari air tape. Kemudian kegunaan alkohol mensterilkan peralatan kedokteran ya, apalagi untuk saat ini sedang banyaknya pembuatan hand sanitizer untuk desinfektan ya, untuk membunuh virus corona, pembunuh kuman karena ya. Kemudian tanda pengonsumsi alkohol apa? Gembira, pengendalian diri turun, muka kemerahan, tidak sadar atau kadang mabuk. Nah, inilah yang
kita takutkan kalau sudah mabuk ya. Akibatnya apa? Gangguan jantung dan otot saraf, mengganggu metabolisme tubuh, janin menjadi cacat, meningkatkan tekanan darah, resiko kena stroke. Nah, sudah tahu efek negatifnya, masih saja banyak yang mengkonsumsi alkohol. Kalau sudah mabuk, sarafnya kena ya. Tapi tetap saja sebenarnya alkohol ini sangat baik untuk membunuh kuman ya, apalagi kalau konsentrasinya di atas 50%. Kuman langsung bisa mati ya. Oh iya. Materi mengenai zat adiktif sudah selesai ya. Demikian yang dapat kami paparkan, dan saya berpesan, janganlah kalian para siswa SMP dimanapun kalian berada mengkonsumsi dari salah satu yang saya paparkan tadi. Karena apa? Zat adiktif dari namanya saja menyebabkan apa? Adiktif ya. Apa itu? Kecanduan ya. Jadi kalau pernah mengonsumsi kalian akan kecanduan, sehingga kalau sudah kecanduan apalagi yang harus dicari? Berarti kan harus mencari bahan untuk mengobati kecanduan, dan itu menyebabkan efek yang tidak baik ya. Sampai di sini dulu pemaparan materi zat aditif. Mohon maaf jika banyak salah-salah kata. Tetap semangat biarpun masa pandemi ya, biarpun PJJ, dan jangan lupa tetap 5M. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, soal yang pertama. Tetapi sebelum ke soal yang pertama, saya mohon sekali ya, siapapun yang mengenal channel saya, Umi Fitri Espansa, mohon dukungannya, like, comment, subscribe, dan share, agar kami tambah semangat dalam membuat video pembelajaran untuk para siswa SMP ya. Langsung kita mulai uji kompetensi ya. Yang pertama, bahan pewarna yang disarankan untuk dipakai dalam produk makanan dan minuman adalah, pasti yang alami, karena yang alami itu tidak ada efek samping dan aman untuk kesehatan. Berarti jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah C. Ya, pewarna alami karena tidak memiliki efek samping dalam penggunaan dengan skala besar ya. Seperti itu. Sedangkan pewarna buatan atau sintetis itu ada efek samping dan tidak baik untuk kesehatan kita, apalagi ini pada makanan dan minuman ya, sangat berbahaya sekali. Sekarang kita masuk ke nomor 2. Berikut ini yang tidak termasuk. Nah, kita garis bawahi tidak ya. Tidak termasuk bahan pewarna alami, kita cari yang sintetis. Kunyit jelas alami, kakao atau coklat juga alami, daun suci jelas alami. Berarti jawabannya adalah D ya, tartrazin, karena ini adalah pewarna kuning sintetis. Jawabannya D. Kita masuk ke nomor 3. Pemanis buatan yang tidak mengandung kalori dianjurkan untuk dikonsumsi para penderita penyakit tertentu yang ingin menikmati rasa manis secara aman. Penyakit tersebut adalah ya, memang ya ada satu penyakit yang dia itu kelebihan gula ya, atau kekurangan hormon insulin. Kalau dia banyak mengonsumsi gula, apa yang terjadi? Penyakitnya kambuh. Nah, agar tidak penyakitnya kambuh, dia mengurangi gula, yaitu mengonsumsi gula rendah kalori yang terbuat dari sintetis. Ya, penyakitnya adalah diabetes mellitus atau kencing manis. Dan biasanya pemanisnya adalah aspartam. Berarti jawaban nomor 3 adalah ya, betul, B ya, diabetes mellitus atau kencing manis. Nomor 4. Pengawet digunakan dalam pembuatan bahan makanan karena
Kenapa ada pengawet? Ya biar tidak busuk, biar tidak cepat busuk ya. Busuk itu terjadinya karena apa? Ada oksidasi. Oksidasi namanya apa? Termasuk reaksi kimia. Berarti jawabannya adalah betul, B ya. Mencegah reaksi kimia tertentu pada bahan makanan. Terutama ini ya, reaksi kimia di sini yang disebabkan adanya mikroorganisme ya. Sehingga apa? Mikroorganisme tidak berkembang biak di situ, makanan tidak cepat busuk. Nomor 5. Monosodium glutamat atau MSG memiliki rasa yang khas dan dapat membuat makanan menjadi lebih sedap. Namun, penggunaan MSG harus dibatasi. Bahan campuran yang dapat digunakan untuk mengganti MSG adalah, kita bisa membuat rasa gurih dari bahan alami pengganti MSG, yaitu campuran gula dan garam. Berarti jawabnya apa? C. Betul sekali. Sekarang nomor 6. Ikan adalah salah satu jenis makanan yang memiliki kandungan protein tinggi. Tetapi ikan mudah sekali busuk, jelas ya, jika tidak segera diolah. Berikut ini cara pengawetan ikan yang tepat ya. Dimasukkan kulkas, pendinginan ya, dikasih es batu, kemudian dikalengkan sarden dan sebagainya, kemudian penambahan garam, ikan asin dan sebagainya. Berarti jawabnya iya, betul, C ya. Nomor 7. Beberapa zat adiktif dapat meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat atau fungsi organ tubuh lainnya, seperti meningkatkan denyut jantung. Zat adiktif yang memiliki sifat tersebut termasuk dalam kelompok ini kan semacam itu ya, perangsang, meningkatkan ya, meningkatkan denyut jantung, merangsang denyut jantung itu lebih terpacu. Berarti apa? Stimulan. Berarti jawabannya adalah B ya, sedatif itu ya, kecanduan lah, hipnotik, hipno kayak itu, membuat untuk menghipnotis gitu ya, halusinogen, membuat halusinasi ya, seperti itu. Berarti ini yang tepat adalah jawabannya B, stimulan, perangsang ya. Sekarang nomor 8. LSA, lysergic acid amide ya, dan LSD, lysergic acid diethylamide ya, merupakan obat psikotropika yang dapat memberikan efek khayal seperti mendengar atau melihat sesuatu yang sebenarnya tidak nyata atau disebut dengan jelas menghayal, halusinasi ya. Ya udah, berarti ya jawabannya adalah C, halusinasi. Zatnya sendiri namanya halusinogen ya. Seperti itu, jawabnya C ya. Relax itu kan keadaan ya, euforia, gembira yang tiada tara ya. Sekarang nomor 9. Zat psikoaktif yang secara alami terdapat dalam kopi adalah tar rokok, kafein, kopi, nikotin juga di rokok, kokain berarti di koka ya. Jawabnya adalah ya jelas B, kafein dalam kopi. Nomor 10. Jika kamu mendapati seseorang yang terkena psikotropika, yang dapat kamu sarankan kepada orang-orang di sekitarnya adalah ya, kita cari yang paling bagus, meminta untuk mengurangi dosis penggunaan psikotropika. Kalau bisa ya menghentikan, tidak hanya mengurangi ya, berarti A salah. Meminta mengantarkannya ke rumah sakit tertentu untuk mendapat terapi penghentian. Nah, inilah yang paling betul. Berarti jawabannya adalah B. Sudah ketemu jawabannya, C, D, nggak usah kita baca ya. Ternyata pembahasan uji kompetensi bab zat aditif dan adiktif sudah selesai ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan banyak salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.